Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputi Egy Sinta Dewi, NIM 180 2013 181. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Yang selanjutnya ada jenis laporan laba rugi. Yang pertama, laporan laba rugi single step. Pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut dan biasanya dipakai oleh perusahaan rintisan atau UKM. Ini merupakan contoh laporan laba rugi single step. Yang selanjutnya, yang kedua ada laporan laba rugi multi step. Pada laporan multi step atau multi langkah, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi, dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Laporan keuangan jenis ini biasanya sudah berdasarkan standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan perusahaan besar atau perusahaan yang memiliki banyak pemangku kepentingan, seperti kreditor dan investor. Ini merupakan contoh laporan laba rugi multi step. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Diana Kertina Pratiwi, NPM 180 2013 228. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu fungsi penyusunan anggaran laba rugi. Yang A, untuk dijadikan bahan evaluasi. Ketika perusahaan sudah berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, pasti ada transaksi keuangan di sana, baik yang menghasilkan kerugian maupun laba. Nah, akumulasi dari total finansial tersebut yang akan menjadi laba rugi perusahaan di bulan atau tahun tertentu. B, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Perusahaan sedang berkembang bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau laba dibandingkan rugi, tentu prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat. Apalagi jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia, dan lainnya. Yang C, untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Fungsi yang ketiga dari laporan laba rugi adalah untuk mengatur langkah kebijakan atasan terkait dengan pembiayaan. Jika dalam laporan tersebut kerugian terbanyak akibat alat produksi yang tidak bekerja, maka tahun berikutnya bisa diganti dengan aplikasi yang lebih menguntungkan. Tujuan penyusunan laba rugi. Penyusunan anggaran laba rugi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba atau rugi yang akan diterima oleh perusahaan dalam suatu periode anggaran. Jika sebuah perusahaan tidak menyusun anggaran laba rugi, maka perusahaan tidak akan mengetahui berapa laba atau rugi yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut dalam satu periode anggaran. Dan jika sewaktu-waktu perusahaan mengalami kerugian, perusahaan tersebut tidak dapat mengantisipasi terhadap kerugian perusahaan tersebut. Faktor penyusunan laba rugi. Yang satu, anggaran penjualan. Untuk menyediakan informasi penjualan unit dalam perusahaan yang akan dijual dalam satu periode anggaran tersebut. Yang kedua, anggaran produksi untuk menyediakan informasi persediaan awal dan persediaan akhir barang jadi untuk digunakan dalam perhitungan beban pokok penjualan dalam anggaran laba rugi. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu faktor penyusunan anggaran laba dan rugi.
Dan yang ketiga yaitu anggaran biaya produksi. Menyediakan informasi tentang beberapa biaya produksi dalam suatu periode anggaran, yaitu yang meliputi biaya pemakaian, biaya bahan baku, biaya pemilihan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead reduksi. Dan yang nomor 4, anggaran beban operasi. Menyediakan informasi tentang beban penjualan dan beban administrasi dalam suatu periode anggaran. Dan yang terakhir yaitu tarif pajak penghasilan badan. Menentukan jumlah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Selanjutnya yaitu teknis penyusunan anggaran laba dan rugi. Adapun 7 teknis tersebut. Yang pertama adalah membuat format anggaran laba dan rugi. Yang kedua, perkirakan nilai penjualan ke dalam format anggaran penjualan. Nilai yang diperoleh dengan mengkalikan jumlah barang yang jadi. Yang ketiga, masukkan data-data yang telah diberikan pada kasus di atas ke dalam format anggaran laba rugi. Yang keempat, hitung nilai persediaan barang jadi. Yang kelima, hitung beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan beban lainnya. Yang keenam, hitunglah perkiraan beban pajak penghasilan yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu selesaikan penyusunan anggaran dengan mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Anggaran operasional. Menurut M. Narafin, menyatakan bahwa anggaran operasional adalah anggaran yang bertujuan untuk menyusun laba rugi. Anggaran laba rugi adalah anggaran berupa daftar yang disusun secara sistematis atas pendapatan, beban, dan laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Penyusunan anggaran operasional. Pengertian anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan rencana tentang seluruh kegiatan perusahaan. Umumnya, tujuan akhir perusahaan adalah mendapatkan keuntungan. Anggaran operasi terdiri dari berbagai anggaran penyusun di dalamnya, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran beban penjualan dan admin. Prosedur penyusunan anggaran biaya operasional. Menurut Sofyan Syarif Harahap menyatakan bahwa proses penyusunan anggaran adalah tahap kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan anggaran sehingga tersusun dan menjadi pegangan manajemen dalam kegiatan operasional. Menurut Sof Syarif Harahap, prosedur penyusunan anggaran biaya operasional secara umum adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis informasi masa lalu dan lingkungan eksternal yang diantisipasi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesimpulan, dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. 2. Menyusun perencanaan yang strategis dan program-program kerja untuk menentukan tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengkomunikasikan tujuan organisasi jangka panjang khususnya dalam hal biaya operasional, strategi, dan program kerja. Sekian